Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu tetapi juga melakukannya. Dan semoga semua bisa menjadi jalan untuk pertobatan dan pencerahan, serta pengudusan bagi kami, serta bagi keselamatan jiwa dan raga kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil pada hari ini menceritakan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dan permulaan iman kebangkitan. Setelah kedua murid Yesus, Petrus dan Yohanes meninggalkan kuburan dan kembali ke rumah mereka, Maria Magdalena tetap tinggal di sana. Ia sangat berduka akibat kematian Yesus, guru dan pribadi yang amat dikasihinya. Ketika para malaikat muncul dan bertanya mengapa dia menangis, jawabannya menjelaskan bahwa dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia masih percaya bahwa tubuh Yesus telah dicuri, sehingga para pengikut Yesus tidak dapat memberikan penghormatan yang layak. Nampak bahwa Maria Magdalena belum memahami arti kebangkitan. Dia pun lupa bahwa Yesus akan mengalami dan pernah mengatakan hal itu. Namun Yesus kemudian menjumpainya dan menampakkan diri kepadanya. Tetapi Maria Magdalena menganggap bahwa itu adalah seorang penjaga taman di sekitar kubur Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepadanya mengapa dia menangis. Dan jawaban yang diberikannya tetap memperlihatkan bahwa ia belum memahami arti kebangkitan itu dan tidak tahu bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Yesus. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Yesus akan bangkit. Hal yang sama juga sering kita alami dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik dan membahagiakan menghampiri kita,
tetapi kita tidak langsung mengenalinya karena kita sama sekali tidak mengira, tidak mengharapkannya, atau kita sibuk mencari hal yang lain. Bisa jadi kita terlalu sibuk bersedih dan berduka sehingga lalai untuk mengarahkan hati kita kepada Allah. Kebutaan rohani Maria Magdalena baru sembuh saat Yesus memanggil namanya Maria, dan tidak sekedar hai perempuan. Saat itu Maria Magdalena sadar siapakah sebenarnya orang yang sedang bercakap-cakap dengannya. Yang menyebut Yesus dengan sebutan hormat Rabuni. Dalam sebutan itu terungkap hormat dan kasihnya kepada Yesus. Karena kasihnya, ia ingin menyentuh Yesus, namun Yesus melarang Maria Magdalena untuk menyentuhnya. Yesus harus naik lebih dahulu kepada Bapa, nanti barulah para pengikutnya dapat menyentuhnya. Lagi pula, Maria Magdalena harus segera pergi untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu kepada para murid yang lain. Menariknya, Yesus menyebut para muridnya dengan sebutan saudara-saudaraku, sebutan yang mengungkapkan kasih sayang. Dari bacaan Injil hari ini, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus mengantar Maria Magdalena menjadi saksi iman bagi murid-murid Yesus dan komunitas Kristiani perdana. Ia memberikan bukti dan peneguhan kepada mereka. Dengan demikian, Maria Magdalena adalah saksi yang sah atas sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dalam komunitas. Dia bisa digambarkan sebagai pribadi yang tangguh, tahan banting, setia, dan sahabat yang penuh iman. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dari Maria Magdalena yang mampu menanggung segala kepedihan untuk menjadi saksi sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Apakah kita juga berani menjadi saksi Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita punya daya tahan, ketangguhan, kesetiaan, dan iman seperti Dia? Mari kita mohon rahmat itu kepada Tuhan, supaya kita memperoleh rahmat seperti yang dicurahkannya kepada Maria Magdalena, khususnya masa Paskah yang baru saja kita rayakan dengan meriah. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.